Pertama-tama kita mau ngobrolin soal perbedaan 3 cara pembuatan clothing guys. Jadi yang pertama itu ada garment, konveksi, ada garment, pabrik, dan yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada home industry guys. Nah, kita bahas dulu yang garment ya. Nah, kalau garment itu dia hampir sama dengan pabrik gitu ya guys ya. Pengertian garment adalah cara pembuatan produk khususnya di clothing gitu ya. Jadi cara pembuatannya itu pertama kita datang ke pabrik, dan yang keduanya kita ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang, diskusi harga. Nah, kalau diskusi harga next di video selanjutnya guys. Kalau misalkan quantity bikin produk di garment itu banyak guys, sampai ribuan, biasanya ribuan. Nah, kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena saya sudah pernah menggeluti di dunia garment, konveksi, dan home industry guys. Alhamdulillah dari tahun 2019 kemarin sampai 2021 Agustus saya menimba ilmu di seputar tiga pabrik, satu garmennya, konveksi, dan home industry guys. Nah, quantity yang harus minimal bikin di pabrik itu ribuan guys, paling sedikitnya 1000 atau 1000 lebih. Dan dari harga kalau di garment sedikit lebih mahal guys, karena proses pembuatan dan kerapihannya juga. Kalau kelas-kelas pabrik itu udah wah, parah banget, gokil, udah nggak usah diraguin lah kalau dari garment. Cuman quantity harus lebih dari 1000. Biasanya yang bikin di garment atau pabrik itu brand-brand besar guys, brand-brand besar yang ya terbilang hype ya brandnya gitu. Biasanya dia bikin di garment atau pabrik. Karena apa? Karena kualitas bahan dan sablon juga bagus guys. Itu biasanya yang brand-brand besar itu kan mentingin kualitasnya ya, supaya lebih baik atau bagus lagi gitu. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu konveksi. Kalau konveksi itu di bawah garment guys. Jadi minimal quantity yang mau bikin itu 3 lusin lebih lah ya, 3 lusin lebih biasanya, 3 lusin atau 4 lusin paling sedikit. Nah, buat temen-temen yang mau bikin brand, saya saranin buat dikonveksi aja. Karena apa? Yang pertama budgetnya minim, dan yang kedua rapi juga sih, nggak jauh beda sama di pabrik. Perbedaannya hanya di alat-alat pengerjaannya aja. Misal satu ya gitu, contoh buat buat nyablon. Kalau misalnya di garment itu udah pakai mesin, kalau di konveksi masih manual, kayak pakai screen gitu. Screen, cat sablon, screen pakai manual lah, pakai tangan pengrajin gitu. Nah, kalau di garment itu udah pakai mesin, semua mesinnya otomatis guys. Itu. Terus dari jahitannya paling rapi sih carinya konveksi yang udah bagus lah, yang udah rekomend. Nanti misalkan kalau ada yang mau bikin brand atau mau coba-coba belajar di dunia clothing, boleh guys, boleh banget, nanti saya kasih kontak-kontaknya guys. Nah gitu. Dan yang ketiga ada home industry. Home industry itu minimal bikin 1 lusin guys. Coba bayangin bikin 1 lusin guys. Nah, 1 lusin biasanya mereka bikin 1 lusin. Syarat utama kuantitinya karena apa? Mereka itu bikinnya di rumah-rumah guys, di rumah-rumah sendiri. Contoh misal ada yang kerja di konveksi, dia nabung buat beli mesin, alat-alat sablon, dan lainnya juga.
Nah jadi dia mutusin buat bikin bikin brand gitu ya, cuman di rumah gitu. Biasanya setelah, kalau yang masih bekerja biasanya setelah pulang kerja, atau ada yang menggeluti banget di home industry karena dia pengen mandiri guys, pengen punya konveksi. Nah dari kualitas ya seadanya sih kalau home industry. Karena apa? Karena yang kerja ya itu aja yang mengelola guys. Karyawan mungkin ya ada yang pakai karyawan juga sama kayak di konveksi, atau ada yang solo karir guys, yang sendiri aja serba sendiri. Nah misalnya kalau ada yang tertarik buat bikin brand atau kaos-kaos komunitas lainnya, saya saranin buat dikonveksi dulu aja guys. Karena apa? Budget yang pertama itu lebih minim, dan yang kedua kualitasnya bagus dari mulai segi bahan, sablon, sama aksesoris lainnya guys, seperti handtag, label, label wopan, label satin. Itu kan ada jenisnya juga guys. Saya saranin buat bikin di konveksi kalau bikin brand atau bikin kaos komunitas lainnya guys. Misalnya ada yang mau bikin, boleh bang minta dong kontaknya biar saya mau bikin, boleh. Kalau ada yang mau bisa komen di bawah ya guys ya. Nah saya bikin video review tentang clothing itu, yang pertama ingin menambah wawasan saya pribadi, atau membagikan info-info seputar clothing gitulah guys. Semoga dengan adanya saya bikin channel ini, teman-teman juga yang menonton suka ya guys ya kita, dan juga channel ini guys supaya berkembang. Nah nanti kita next di video-video selanjutnya kita review brand-brand lokal terbaik di Bandung guys. Kita review satu persatu guys, yang menurut saya pribadi gitu ya, yang sudah terjun ke dunia konveksi, mengamati dan mencari tahu oh bahan yang bagus itu seperti apa, jenis sablon yang bagus itu seperti apa, jahitannya seperti apa gitu, benang jahitnya juga dari merek apa, bahannya apa gitu. Semuanya kita kupas tuntas gitu ya tentang dunia clothing guys. Nah gitu. Ya udah guys, videonya kita cukup sekian ya guys. Semoga ada bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi dan teman-teman sekalian guys. Kalau ada yang ngasih saran, bang tolong review ini atau apa, bisa tulis di komentar ya guys ya. Karena masukan-masukan kalian berharga dan berarti banget buat saya guys, agar channel ini terus mengapresiasikan apa-apa yang teman-teman belum tahu. Nanti kita coba sharing ya guys ya gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam Advent Cloth guys.